Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Bapak-bapak, saya rasa kemarin udah ketemuan semua ya dengan saya, kecuali mungkin Pak Adi. Tapi Pak Adi juga secara perkenalan saya rasa udah cukup. Terus kemarin kita selain perkenalan, saya juga ceritakan latar belakang saya, lalu saya sedikit kasih penjelasan tentang dari kisah hidup saya yang namanya ESBI. Jadi seorang karyawan, employee, lalu maju lagi jadi seorang pengusaha mandiri, wirausaha mandiri, self employee, lalu sekarang lebih fokus untuk nguatin business owner dan maju lagi ke investor. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah dari business owner yang dikuatin ada tanah, ada rumah, ada deposito, ada emas, ada saham yang bisa didapat. Nah, Bapak-bapak semuanya akan sampai di area sana, di mana ketika kita di KK Indonesia membangun bisnis kita dengan benar, maka akan ada tambahan-tambahan penghasilan yang nantinya akan bisa dipakai untuk investasi. Ya, jadi saya dapat kalimat yang bagus sekali dari Pak Hendra. Pak Dhani kan kerja keras, ngotot di bisnis ini. Sekarang dapat duit, cuman ditaruh di bank. Lah kok enak, duitnya nganggur, adem, kena AC, di brankas gitu. Pak Dhani kerja, nanti duitnya dimasukkan lagi ke bank, duitnya adem, enak-enak di sana, Pak Dhani kerja keras. Akan lebih bagus kalau uang itu juga diajak untuk kerja. Nah, artinya diajak untuk kerja itu uangnya diinvestasikan. Ya, karena kita tahu kalau kita masukkan uang di bank, itu kadang-kadang ada yang ngeluh, waduh, habis kena biaya admin. Gitu. Apalagi kalau uangnya nggak terlalu gede, ya biaya adminnya jadi menggerogoti bunga. Tapi kalau kita punya keuangan yang cukup, karena bisnis owner kita ini kuat, maka itu bisa dimasukkan ke misalnya ke saham, ke investasi emas, untuk deposito, untuk beli ruko atau cicil tanah gitu sehingga nilainya nanti akan berlipat-lipat. Ya, teman-teman nanti akan sampai ke sana, saya doakan semua yang ada di sini pasti bisa punya namanya investasi-investasi di mana-mana. Itu kenapa orang kaya kok bisa makin kaya? Karena dia nahan pengeluaran yang nggak perlu untuk bukan hanya ditabung, tapi dialokasikan ke tempat-tempat di mana bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Oke ya. Nah, tapi topik saya malam ini bukan itu. Saya akan bawa Anda untuk kemarin udah perkenalan. Sekarang gimana caranya nambah penghasilan. Jadi di KK Indonesia ini kalau boleh fair-fairan aja, saya juga dengan Pak Hermanto, dengan Pak Agustriono, awal join KK memang cari duit. Ya, saya lihat bisnis ini bisa menghasilkan uang. Saya kepala rumah tangga, Pak Hermanto, Pak Agustriono kepala rumah tangga. Jadi harus ada pendapatan, harus ada penghasilan, itu karena menghidupi keluarga. Jadi kita lihatnya KK ini bisa untuk cari uang. Itu memang konsep awal yang saya dapat dan memang benar. Namanya bisnis, namanya usaha, ya mesti golek duit, benar nggak teman-teman? Kerja juga cari uang gitu. Jadi kita bukan ngomong munafik terus kita nggak butuh duit gitu enggak, karena kita juga lagi bukan kerja sosial, bener ya. Nanti akan ada waktunya kita bisa lebih banyak beramal, lebih banyak memberikan santunan, lebih banyak bersosial setelah keuangan kita cukup. Jadi menurut saya jangan dibalik gitu, orang itu sama temen sama orang lain itu brol kasih uang yang sangat banyak sampai dia sendiri kekurangan, itu kok kurang bijaksana gitu loh. Nah, di bisnis ini kita bisa dapat uangnya, mencukupi kebutuhan keluarga, mengamankan masa depan, tapi juga kita bisa ada kelebihan untuk bisa beramal lebih banyak. Oke ya. Nah, topik malam hari ini adalah kita gimana caranya untuk bisa menambah penghasilan. Ya, bagi Anda yang istrinya sudah ada di bisnis ini, saya rasa cara kerja ini sudah sangat familiar, sudah bisa diterima. Bagi Anda yang mungkin baru atau Anda masih sendirian gitu, kayak Mas Yanto tadi udah cerita pagi-pagi, saya Mas Yanto sama Mas Tako itu sudah ngobrol gitu loh. Wah, istri saya sudah mulai posting tapi memang belum mau diajak untuk lebih cepat. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu, karena itu butuh proses gitu. Nah, artinya bagi Anda dan saya yang tahu bahwa bisnis ini bisa memberikan hasil yang gede, kita adalah seperti yang saya bilang kemarin, kitalah orangnya, kitalah pribadinya yang akan berjuang untuk keluarga kita. Karena kita ini prianya, karena kita ini bapaknya, karena kita ini cowoknya, kita ini imamnya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal kita harus tahu gimana caranya dapat duit dari KK Indonesia. Oke, saya akan share screen untuk Anda semuanya. Anda tinggal simak di layar, dan ini adalah hal yang diulang-ulang terus
untuk kita bisa sampai di penghasilan yang menurut saya sangat fantastis. Oke ya, saya share screen. Oke, muncul Mas Tako? Oke, sip ya. Setelah Anda join, Anda udah punya bisnis ini. Anda resmi menjadi distributor KK. Anda resmi bisa memasarkan produk-produk KK dan berhak mendapatkan apa saja yang disediakan oleh perusahaan ini. Oke, kita bicara soal pekerjaan atau bisnis, pasti ada goal atau ada targetnya. Dan saya rasa dimanapun mesti ada yang namanya target. Ya, baik secara pribadi, saya pengen punya rumah, itu target bukan target. Saya pengen keluar negeri, pengen umroh, itu target bukan target. Gitu. Anda kerja ikut orang juga saya rasa pasti ditarget. Minimal misalnya, harus bikin laporan besok Senin ya, itu target. Harus omset sekian, itu target. Harus datang tepat waktu, itu target juga gitu. Jadi kita jangan terlalu kaget, jangan terlalu takut dengan yang namanya kata target. Nah, target kita ada 4, teman-teman. Target kita ada 4. Yang pertama, target pertama kita. Jadi kata Anda ini bisa Anda ganti dengan nama Anda masing-masing. Misalnya target pertama untuk Mas Tako, target pertama untuk Pak Adi gitu. Saya minta maaf, suaminya Mbak Herlina ini namanya siapa ya? Saya kok agak belum pernah dikenalin ke saya ya. Boleh diketik biar saya nanti manggilnya nggak keliru. Maksud saya panggil Pak Herlina kan ya nggak mungkin ya. Kalau istrinya dipanggil Pak Jack, Bu Jack itu benar. Tapi kalau Bu Herlina kan kayaknya kurang oke ya. Mas Tri, oke Mas Tri ya. Mas Tri, salam kenal ya Mas Tri ya. Mohon maaf. Ya, oke. Nah, saya lanjut ya. Target pertama kita, kata Anda diganti dengan Mas Tri misalnya, diganti dengan Pak Adi misalnya, diganti dengan Pak Agus atau Pak Dani misalnya. Nah, target pertama kita adalah teman-teman, bisa diperhatiin. Ini, kiri sudah muncul ya, jual 5 juta. Jadi ini bisnis, ini usaha persis seperti usaha di luaran. Anda lihat semua usaha di luaran pasti jualan produk atau jasa, pasti cari orang. Saya ulangi lagi ya. Pekerjaan di luaran, bisnis di luaran adalah jualan produk atau jasa dan juga cari orang. Ya, cari orang untuk beli, cari orang untuk jadi karyawannya, cari orang untuk jadi timnya, itu 2 itu. Tapi kita akan maju satu-satu dulu. Jual 5 juta. Nah, jadi target saya dan Anda pertama adalah kita bisa jualan produk KK sebesar 5 juta rupiah dalam 1 bulan. Nah, Anda langsung cut boleh ya, misalnya Pak saya mau tanya, no problem gitu, kita santai aja, yang penting Anda bisa nangkep apa yang kita akan berikan untuk Anda semuanya. Jadi targetnya Mas Tri, targetnya Pak Agus Triono, targetnya saya adalah jual 5 juta rupiah. Produk kita banyak Bapak Ibu, Bapak-bapak, teman-teman semuanya. Ada KK Life Force, ada SGF, ada kolostrum, ada kopi, ada odol, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita punya goal pertama adalah jualan. Dan kalau ngomong jualan, kita tidak jualan puluhan juta atau ratusan juta, tapi hanya 5 juta. Oke ya, bisa bareng dengan saya bilang jual 5 juta. 1, 2, 3. Jual 5 juta. Lagi jual 5 juta. Jual 5 juta. Lagi jual 5 juta. 5 juta. Nah, ini kalau Anda punya istri sudah ada di area ini, mereka pasti tahu jual 5 juta. Dan kita juga harus tahu bahwa karena ini bisnis bersama-sama, kita juga bisa dukung, kita bisa bantu agar istri kita bisa jual 5 juta. Gitu. Mungkin kayak Pak Tako nih misalnya ya, kalau Pak Jack saya nggak usah kasih contoh, Pak Agus juga jangan jadi kasih contoh, itu omsetnya udah ngeri atau misalnya Mas Tako, Mbak Enda udah punya pelanggan Nates, punya pelanggan Romil, punya pelanggan Pelkrim, bedak, punya pelanggan odol. Nah, Pak Tako bisa tambah lagi agar omsetnya bisa lebih gede lagi. Nah, ini jual 5 juta ini bukan ngomong batasan sebenarnya Bapak-bapak. Kalaupun lebih nggak apa-apa. Tetapi kita nggak pengen
Anda jadi seorang penjual. Saya ulangi lagi ya. Kalaupun tiba-tiba setelah bisa jual 5 juta, tanggal 10 udah kelar bisa jual 5 juta. Terus ada yang beli lagi, ada yang mau nambah produk, kita juga nggak perlu bilang, Bu, omset saya udah cukup, nggak usah beli di saya. Nggak boleh, teman-teman, tetap diterima aja. Ya toh? Tapi kita tahu bahwa kita punya standarnya adalah jualan 5 juta. Oke, nah nanti Anda boleh ngobrol sama istri. Saya tadi dapat penjelasan, saya tadi dapat informasi kalau di KK ini kita jualan produknya adalah 5 juta rupiah dalam 1 bulan. Nah, kalau misalnya nanti bisa ngobrol, apa yang bisa saya bantu, silahkan Anda bantu. Tapi kalau Anda mau buka pasar sendiri juga no problem. Ya, contoh Pak Jack, saya lihat teman-temannya ditawari. Yang dulu kenalan-kenalan ditawari. Itu buka pasar baru. Itu mungkin bukan teman-temannya Bu Tutina. Gitu, karena Bu Tutina punya teman sendiri, Pak Hermanto punya sendiri. Nah, sama. Mbak Endah punya teman-teman sendiri, Pak Tako juga punya teman-teman sendiri. Istri-istrinya kita, istrinya Mas Tri mungkin, istrinya Pak Adi mungkin, istrinya Pak Gundel, itu punya teman-teman sendiri. Nah, mereka juga mungkin sudah ditawari gitu. Nah, kita juga punya teman-teman sendiri. Nggak apa-apa, tawarin lagi gitu agar bisa terkumpul omsetnya dan kita di target pertama ini kita sudah 1 step lebih maju, yaitu bisa jual 5 juta. Oke, saya close dulu sampai di sini karena ini basic banget nih teman-teman, Bapak-bapak. Kira-kira ada yang masih bingung nggak dengan jual 5 juta rupiah? Oke ya, saya langsung buka pertanyaan aja. Yang penting nanti Anda bisa langsung nangkep. Monggo kalau ada pertanyaan, jual 5 juta itu maksudnya gimana, masih kurang mudeng, boleh ditanyakan langsung. Dinyalakan aja untuk speakernya. Daripada ngechat mungkin repot, boleh langsung ditanyakan aja, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Kayaknya clear ya? Clear. Clear ya. Jadi kita jualan produk 5 juta rupiah. Oke, 5 juta rupiah dan bebas produknya. Nah, saya share screen lagi. Kalau udah cukup paham di kalimat pertama, jual 5 juta. Sekarang kita maju lagi 1 step lagi. Nah, ini teman-teman di dalam lingkaran Anda lihat nggak? Ada PV, 1 juta PV. Kelihatan ya? Saya mungkin akan coba pakai ini dulu. Bentar. Biar mungkin bisa membantu untuk lebih jelas. Oke. Nah, wait. Di sini muncul ya, saya mulai langsung bikin ondol-ondol aja, biar nanti lebih jelas. Misalnya, ini pas lagi nggak bagus ini. Bentar. Oke, ini nama Anda dan saya ya. Jadi kita yang pertama, teman-teman, tadi kita jual 5 juta. Produknya bebas, produk apa saja. Dan kalau kita bisa jual 5 juta, produk-produk KK itu membawa satu nilai yang namanya PV atau point value. Point value ya. Setiap penjualan produk, apa saja jenis produknya selalu ada namanya PV. Saya buka aja di sini nih teman-teman, bentar. Anda semua pegang daftar harga ya? Pasti ada ya daftar harga ya? Daftar harga. Nah, kalau Anda lihat di daftar harga, itu setiap produk kita ada namanya PV, ada namanya BV. Nah, kelihatan ya? Oke, saya ambil contoh misalnya aja untuk SGF misalnya. Ini Anda perhatiin ada PV, ada BV di sini. Ya, ini ada PV-nya,
ini ada BV-nya, ini ada PTM-nya. Nah, nanti di paket-paket tertentu ada lagi. Kita lihat harga adalah harga rata-rata di sini adalah harga area 1 ya. Area 2 itu untuk di daerah Papua dan NTT. Tapi kalau kita di luar itu kita harganya adalah harga area 1. Nah, misalnya contohnya Niwana SOD misalnya teman-teman. Niwana SOD ini satu boxnya itu PV-nya 260.000 poin, harganya 1.080.000. Kalau beli 3 lebih hemat karena enggak 3 juta tapi 2,4 juta saja. Nah, perhatiin di PV ini. Kalau kita jualan 5 juta rupiah, kita jual 5 juta rupiah, maka kita akan muncul PV sebesar 1 juta poin. Oke ya, 1 juta poin. Artinya tugas kita pertama kelar. Jual 5 juta. Nah, produknya bebas, Anda bisa pilih produk apa saja yang mungkin sesuai dengan pasar Anda, yang sesuai dengan apa yang Anda suka gitu. Ini saya ingetin ya, teman-teman ya. Untuk jual produk bisa dicatat. Untuk jual produk, satu, pilihlah yang sudah Anda pakai dan Anda lebih percaya. Sebenarnya semua produk kalau dicoba KB bagus-bagus KB, tapi mungkin ada yang lebih serak gitu loh. Misalnya saya pakai SGF cocok banget nih Pak, atau saya pakai odolnya mantep, saya pakai kopinya kan ada ginseng dan 5 in 1, saya lebih cocok yang ginseng. Jadi satu, pilihlah produk yang Anda paling cocok, Anda paling serak. Nah, itu yang mungkin lebih gampang dijual. Yang kedua, produk yang Anda lihat pasarnya gede. Ya, semua ada pasarnya, tapi mungkin Anda lihat, wah, kalau Nates ini saya selalu ketemu nih setiap hari sama semua orang wanita, dan saya pasti bisa jual. Nah, jadi kalau Anda mau jualan produk keke, untuk bisa jual 5 juta, saran saya, pilihlah produk yang Anda sudah percaya, dan yang kedua, pilihlah yang menurut Anda pasarnya gede di sekitar Anda. Oke ya? Nah, saya lanjut teman-teman. Setelah kita punya target pertama ini separuh jalan, kita akan lanjutin lagi, yaitu cari 5 orang. Oke, saya stop sampai di sini dulu. Begitu kita sudah bisa jual 5 juta, kita dapat PV 1 juta poin. Ya. Lalu kita cari 5 orang. Rekrut 5 orang, sponsoring 5 orang, kita ajak 5 orang untuk jadi member. Sekali lagi, 5 ini angka yang bukan baku. Kalau ada 10 orang yang mau join, angkut semuanya. Ada 15 orang yang mau join, angkut semuanya. Pak Hermanto udah punya banyak sekali orang, tapi tetap masih cari lagi. Masih tetap nambah lagi. Tujuannya jelas. Karena kita bisa membantu lebih banyak orang. Itu aja teman-teman. Dan yang kedua, kadang-kadang kita juga tahu orang yang direkrut belum tentu mau jalan serius. Jadi kita nggak bisa gantungkan impian kita kepada mereka. Kita nggak bisa gantungkan harapan kita kepada satu orang. Kalau mereka mundur, nggak apa-apa. Kita sudah ada cadangan berikutnya. Oke ya, jadi kalau Anda lihat mungkin istri Anda, terus distributor kok masih cari orang terus, kok masih nawari terus. Ya karena tadi bisa bantu lebih banyak orang. Dan yang kedua, jangan-jangan ada yang mau mundur. Nggak apa-apa kalau mereka mundur, kan ada lagi yang baru yang kita rekrut. Oke ya. Nah, teman-teman, ketika kita sudah ketemu dengan 5 orang ini, kita juga ajari 5 orang ini untuk jualan seperti kita. Ya, mungkin ini akan lebih enak ini. Begitu kita sudah jual 5 juta, kita punya PV 1 juta PV. Ya, setelah kita jual 5 juta. Lalu kita cari 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Nah, 5 orang ini teman-teman, itu diajari kayak kita, yaitu jual 5 juta. Jual 5 juta, cari 5 orang. Kalau kita jual 5 juta, kita berarti punya PV itu 1 juta poin. Sekarang kita cari 5 orang, kita ajari 1, 2, 3, 4, 5 ini masing-masing juga jual 5 juta. Artinya masing-masing juga punya 1 juta PV. Nangkep sampai sini ya? Misalnya, saya ambil contoh real aja ya.
Misalnya di sini Pak Tako. Pak Tako jualan. Pak Tako bisa punya omset 5 juta rupiah dalam 1 bulan. Pak Tako punya poin 1 juta poin. Lalu Pak Tako cari teman-temannya, diajak untuk join, direkrut, disponsoring 1, 2, 3, 4, 5. Salah satunya adalah Mas Yanto misalnya. Nah, tugasnya Pak Tako itu ngajari Mas Yanto untuk jualan 5 juta rupiah terlebih dahulu. Tetap sambil cari orang, no problem. Tapi sampai Mas Yanto itu bisa jualan 5 juta. Karena kalau Mas Yanto, terus nanti ada lagi, satu lagi yang sudah direkrut oleh Pak Tako ini, 5 orang ini, itu bisa jualan 5 jutaan juga, maka kita bisa lihat masing-masing kan ada PV-nya 1 juta poinan. Ya toh? Nah, kalau di total poinnya itu 1 tambah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 juta PGPV. Nah, teman-teman, ini ada perbedaan dikit ya. Tadi ada PV, sekarang ada PGPV. Nah, ini kerennya bisnis KK. Ini saya sukanya bisnis KK adalah kita kerjanya tim, bukan kerja sendirian. Kalau PV itu personal value, jadi poin pribadi. Kalau PGPV itu adalah poin grup. Jadi semua distributor kita belanja berapapun, poin itu akan naik juga ke kita. Yang artinya teman-teman, kita tanpa sadar, kalau Pak Tako bisa lihat Bagan atau Denah ini, Pak Tako jualannya berapa? 5 juta rupiah. Ngajari 5 orang jualan 5 juta, jualan 5 juta, jualan 5 juta, jualan 5 juta, jualan 5 juta. Berarti total omsetnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama Pak Tako dikali 5 juta. Total omsetnya berarti 30 jutaan. Tanpa sadar kita punya omset 30 jutaan. Nah, kalau 30 jutaan kita lihat di sini sudahan. Anda dan saya diberi satu peringkat yang namanya adalah manajer. Ketika kita bisa jualan 5 juta dan ajari 5 orang untuk bisa jualan 5 jutaan. Total omsetnya adalah 6 juta poin, berarti kita menjadi seorang manajer dengan tambahan penghasilan 2 juta rupiah. Nah, teman-teman, ini penghasilan pertama yang pengen saya bagiin untuk Anda, bahwa di KK Indonesia cara dapat duit. Ya, Anda boleh catat, Anda boleh capture aja di sini. Cara dapat duit di KK adalah yang pertama adalah dengan menjadi seorang manajer. Nah, kadang-kadang saya balik cash dulu dan sebagainya, tapi saya bicara dengan bapak-bapak yang saya rasa kita bisa lebih ngerti tentang manajemen, kita bisa lebih ngerti hal yang lebih besar. Maka cara dapat duit dari KK Indonesia adalah dengan menjadi seorang manajer. Dan cara jadi manajer, kalau kita ngomong simpelnya ya, simpelnya cara jadi manajer adalah jual 5 juta, cari 5 orang. Wis, sesimpel ini teman-teman. Gitu. Jadi kalau Anda bisa cukup memperhatikan, kalau Anda bisa cukup memahami, maka untuk jadi seorang manajer di KK Indonesia bisa dibilang gampang. Oke ya, bicara soal caranya sudah ada, bicara soal teorinya sudah ada. Tapi apakah segampang itu? Ya enggak juga. Perlu namanya action, perlu namanya keyakinan, perlu namanya kita berjuang gitu. Karena buktinya ya, mungkin ada yang sudah join beberapa bulan masih belum manajer gitu, atau nggak usah ngomong manajer, jual 5 jutanya masih belum bisa, terus cari orangnya juga belum dapat. Itu yang wajar teman-teman itu. Karena itu kita ada namanya mentoring atau pelatihan untuk terus membuat kita itu tidak boleh berhenti ya. Karena saya dapat ilustrasi yang cukup bagus dari beberapa mentor gitu ya. Ilustrasi yang pertama misalnya, ini bicara soal tidak boleh berhenti ya. Kalau saya, Pak Tako punya kartu remi nggak? Atau Mas Tri, ada kartu remi nggak? Oh, jarang main kartu ya. Kalau Pak Cek pasti main ya toh. Nah,
itu kartu remi 36 ya. Itu ada asnya berapa? 4. Nah, 4. Nah, itu tukang main langsung 4 gitu ya, atau tukang ceki. Nah, kita tahu di kartu itu ada 4 as. Lalu dikocok, campur, kita cari as. Begitu dibuka sama Mas Yanto, ternyata 3 wajik. Buka lagi sama Mas Yanto, 2 keriting. Buka lagi sama Mas Nur, 1 waru. Buka lagi sama Mas Tri, ternyata wajik lagi. Kalau buka terus, pasti nggak ketemu namanya as. Pasti ketemu nggak teman-teman? Pasti ketemu, karena di dalam kartu itu selalu ada asnya, dan asnya 4. Sama dengan kita menjalankan bisnis ini, ketika kita cari orang, nggak mau, satu saat pasti ada yang mau nggak? Pasti ada yang mau. Nah, saya kasih pertanyaan yang mungkin Anda jarang kepikiran ya. Di luaran room ini, Zoom ini, ada nggak orang-orang yang mau bekerja keras seperti Pak Hermanto? Pasti ada nggak orang-orang yang mau kerja keras kayak Pak Hermanto? Orang-orang yang tekun kayak Pak Agus Triyono. Mau dinyinyir, mau dimaki, mau dilecehkan, tetap jalan terus. Kayak Pak Hermanto, ngadepin rintangan, ngadepin halangan, maju terus. Ada nggak? Pasti ada. Di luaran ada nggak orang yang mau kerja keras? Orang yang mau membayar harga? Orang yang mau fokus? Pasti ada. Cuma kita mungkin belum ketemu. Gitu aja teman-teman. Ya, kalau saya mau ekstrim lagi, ada nggak orang di luaran kayak Pak Hendra Limantara? Sudah muda, berapi-api, terus pikirannya luar biasa, ada nggak? Pasti ada. Dan saya percaya di hati kita pengen ya punya distributor kayak Pak Hermanto, ya toh? Kayak Pak Agus, kayak Pak Hendra, pasti pengen kan? Cuma mungkin belum ketemu. Jadi tugas kita kembali ke sini aja teman-teman. Back to basic. Ya, jadi di KK dikenal dengan istilah no magic, only basic. Jadi nggak ada namanya sulapan. Tiba-tiba ada orang datang, terus join, terus langsung jadi manajer, jadi kayak Pak Hermanto. Enggak ada. Itu, dan kayaknya kurang asik kalau ceritanya seperti itu. 10 orang langsung join di Mas Yanto, kabeh langsung jadi manajer kabeh lah. Mas Yanto langsung crown, penghasilan langsung 100 juta. Waduh, itu kok saya rasa saya komplain sama Tuhan ya, karena kan Tuhan bilang kamu kerja keras, kamu akan dapat hasil yang luar biasa. Manjada wajada, bersungguh-sungguh pasti berhasil lah. Ini Mas Yanto ketip, nggak ngapa-ngapain, kok tiba-tiba dapat orang banyak, terus penghasilan 100 juta lah. Saya komplain nanti. Gitu. Nah teman-teman, artinya kita nikmati yuk. Belum bisa jualan, ada yang ngajari. Belum bisa cari orang, ada juga yang ngajari. Pokoknya jangan berhenti. Kayak kartu tadi, terus dicari namanya asnya. Satu saat pasti akan ketemu. Ya, kalau terus buka, pasti akan ketemu. Dan saya berharap Anda paham kalimat ini. Some will, some won't. So what? Ya, ada yang mau, ada yang nggak mau. Kenapa? Jalan aja lagi. Gitu. Artinya itu pasti ada yang mau, ada yang nggak mau. Tetap Anda harus fokus dengan yang mau. Yang nggak mau tetap dibangun hubungan, yang nggak mau tetap diajak ngobrol gitu. Terus Anda kalau dia kerasa nggak enak, Anda tawari terus, ya udah jangan ngobrol tentang keke, jangan ngomong tentang bisnis, tapi ngobrol kalimat yang lain dulu. Nah itu tips-tips yang pernah kita jalani sehingga kita tetap bisa jalan untuk kedepannya. Oke ya, saya sampai di slide pertama dulu dan kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ya, Anda bisa lihat beberapa angka di sini ya. Kita ngomong target pertama, ya saya berharap Anda dan saya di malam hari ini bisa mulai ada goal settingnya, yaitu saya bisa jadi manajer nih. Gitu. Kalaupun mungkin membantu istri agar istri bisa cepat jadi manajer. Tapi kalaupun enggak, wah, kalau cuma jual 5 juta dan bantu 5 orang, ngajari 5 orang untuk bisa jualan 5 juta, kayaknya saya juga bisa. Wah, ini bagus. Artinya misalnya Mbak Endah sudah jadi manajer. Sekarang Pak Tako cetak dewek manajer baru. Itu kita akan lihat di slide berikutnya akan jadi lebih luar biasa.
Tapi minimal Anda dan saya harus sampai di tahap ini, yaitu jadi seorang manajer. Dengan cara kerja, jual 5 juta, cari 5 orang. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Boleh dinyalakan aja, langsung. Monggo. Mas Yanto, Mbak mau tanya Mas Yanto. Mas Tri, boleh kalau ada pertanyaan. Cukup? Terima dulu ya informasinya. Catatannya bisa dilengkapi. Ini juga saya rekam, nanti Anda bisa ulang lagi untuk bisa disimak lagi. Nah, sekarang setelah kita jual 5 juta, cari 5 orang, kita ajari 5 orang ini hal basic, yaitu jual 5 juta. Nah, kita nggak bisa berhenti sampai di sini, karena kadang-kadang saya harus sampaikan ini ya. Tambahan 2 juta rupiah, Pak Tako, bagus nggak? Bagus. Tapi 2 juta rupiah bisa buat Anda langsung beli mobil nggak? Wah, belum langsung bilang kurang. Seru banget sih, kurang. Jelas gitu. Karena 2 juta mungkin ya listrik, air, SPP itu kurang ya. Kalau bujangan ya mungkin masih bisa agak hemat-hemat lah. Tapi kalau sudah punya anak, ada istri, ada anak sekolah, terus bayar ini dan itu saya rasa kurang. Nah, sekarang kita akan maju ke target kedua. Oke ya, setelah kita masuk ke target pertama, kita penghasilan 2 jutaan dan punya 5 orang yang bisa jual 5 juta, kita akan maju ke target kedua. Target kedua adalah Anda lihat orang-orang yang Anda bantu ini, yang tadi diajari untuk bisa jual 5 juta juga, mereka lihat kita jadi manajer, kira-kira mereka pengen nggak untuk jadi manajer juga? Pengen ya. Dan ini hebatnya bisnis ini. Kalimatnya simpel banget nih. Anda bantu orang lain sukses, Anda akan lebih sukses. Saya ulangi lagi ya. Anda bantu orang lain sukses, Anda akan lebih sukses. 5 orang yang tadi dibantu untuk jual 5 juta, Anda bantu mereka jadi manajer. Kita akan maju ke target kedua. Di target kedua ini, Anda akan menjadi seorang director. Syaratnya simple banget nih. 5 orang yang tadi Anda ajari bisa jual 5 juta, bisa jual 5 juta, bisa jual 5 juta, dan jual 5 juta, Anda ajari mereka untuk jadi manajer. Nah, kenapa? Karena ketika mereka, 5 orang ini jadi manajer, mereka penghasilannya 2 jutaan, mereka happy. Wah, ada tambahan 2 jutaan. Ya, tadi saya ambil contoh yang real, Mas Tako bantu Mas Yanto untuk jadi manajer. Bantu 5 orangnya untuk jadi manajer. Maka Mas Tako akan menjadi director. Artinya syaratnya untuk jadi manajer kayak Pak Hermanto, kayak saya gitu, itu cuman satu aja. Bantu orang untuk jadi manajer. Sehingga Anda bisa jadi director. Kalau Anda bisa bantu 5 orang jadi manajer penghasilan 2 jutaan, maka ini minimal yang didapat di KK Indonesia yaitu bonus sebesar 8 juta rupiah. Udah agak lumayan nggak Mas Tako kalau ada tambahan 8 jutaan? Cilacap oke ya. Kalau Jogja gimana Jogja tambahan 8 jutaan Pak Nur? Lumayan Pak Nur ya? Kalau Mas Tri tambahan 8 jutaan oke nggak Mas Tri? Mas Yanto tambahan 8 jutaan? Oke ya? Lumayan lah Pak. Oke ya. Ini saya ngomong dari Surabaya ya. Kalau di Surabaya Anda dapat penghasilan bulanan 8 juta, apalagi ada anak, ada istri, dan Surabaya itu cukup mahal, ngepres. Terus terang ngepres. Gitu. Tapi kalau di daerah lumayan. Saya nggak bilang soal lumayan atau enggaknya, tapi untuk bisa mencapainya, untuk Anda bisa mendapatkan 8 juta rupiah ini, syaratnya adalah Anda bantu 5 orang menjadi seorang manajer. Anda bantu 5 orang untuk penghasilannya 2 jutaan. Baru Anda akan dapat penghasilan 8 jutaan. Oke, ini target kedua. Saya maju lagi dulu ya, nanti ada pertanyaan di belakang aja. Nah, Keke ngajari kepada kita untuk bantu lebih banyak orang dan lebih gede.
Kalau kita jadi director penghasilan 8 jutaan, tentunya para manajer kita juga pengen. Mas Tako penghasilan 8 juta. Mas Yanto 2 juta. Mas Yanto pengen nggak jadi penghasilan 8 juta? Oh, pasti pengen. Itu. Nah, tugasnya Mas Tako adalah membuat Mas Yanto itu penghasilan 8 jutaan menjadi seorang director. Nah, kita lihat di target kedua, kita tetap jadi director, tapi membantu 5 orang yang manajer tadi menjadi director penghasilan 8 juta, 8 juta, 8 juta, 8 juta, 8 juta. Maka kita adalah seorang director dengan penghasilan teng-tong 50 juta rupiah. Dan kita lanjut di target keempat yang terakhir, kalau kita bisa membantu 5 orang tadi penghasilannya adalah 50 jutaan, ya, penghasilannya 50 jutaan, maka kita adalah seorang director yang membantu 5 orang penghasilan 50 jutaan, kita punya penghasilan 100 juta rupiah per bulan. Oke, saya mau ngomong kepada Anda satu message yang sampai ke keyakinan dulu ya. Itu saya mau tanya dulu nih. Jawab dengan jujur ya. Jawab dengan jujur. Kalau saya bilang sama Mas Tri, penghasilan Anda bisa 100 juta. Kalau saya bilang sama Pak Adi, penghasilan Anda bisa 100 juta. Saya bilang sama Pak Kundel, penghasilan Anda bisa 100 juta. Ini Mbak Dian ini saya rasa Pak Sabto ya. Oke, kalau misalnya saya bilang sama Pak Sabto, penghasilan Pak Sabto bisa 100 juta. Saya mau tanya dulu perasaannya dulu. Kira-kira dengar kalimat ini enak nggak perasaannya? Enak Pak Dani. Enak nggak Pak Kundel? Enak Pak. Enak ya. Kalau Ya. Pak Adi, saya bilang penghasilan 100 juta, kerasa enak nggak? Sangat enak Pak. Sangat enak. Mas Yanto? Atau masih nggak apa-apa, jujur aja ya. Kadang-kadang ada yang mosok bisa, mosok enggak. Enak sekali Pak. Enak ya, tapi ya. Gitu. Kalau Mas Tri, kalau saya bilang ada penghasilan 100 juta. Wah, gimana Mas Tri? Enak ya? Enak ya. Gitu. Nah, ini Mas Nur udah mau jawab. Ini enak nggak Mas Nur? Bisa umroh pendak tahun itu Pak. Ini yang keren ya, umroh setiap tahun 100 juta, naik umroh 30 juta, 100 juta kali 12 bulan 120 juta. Ya bener bisa sekeluarga itu Mas Nur. Gitu nah. Ini teman-teman 100 juta per bulan. Ya. Saya sering ditanyai sama orang-orang, apa mungkin ya penghasilan bisa segitu gede? Saya cerita dulu waktu saya jalankan bisnis ini, saya ditanyai pernah ke Singapura enggak Pak Dani? Belum pernah. Jawab jujur, ya, karena memang kita nggak boleh bohong. Tapi kenapa kok percaya bahwa bisa ke Singapura? Nah, ini hal yang simpel yang perlu kita pelajari, teman-teman. Kalau kita percaya kepada sesuatu yang sudah kelihatan, yang sudah ada buktinya, itu hal yang sangat wajar, benar nggak? Betul. Tapi kalau kita berani mempercayai sesuatu yang mungkin belum kita lihat, yaitu yang sebenarnya kita lakukan setiap hari, yaitu doa. Belum punya rumah, doa. Kalau udah punya rumah itu punya bukti namanya. Makanya kita berdoa agar jadi manajer mungkin, jadi director mungkin, bisa umroh setiap tahun. Karena belum terjadi kan. Nah, kita tidak boleh mengecilkan yang namanya kuasa doa. Kita pengen jadi orang sukses, jadi orang kaya. Salah satunya adalah Keke bisa beri tadi penghasilan sampai ke 100 juta rupiah per bulan. Saya tadi tanya perasaan itu betul-betul saya pengen, karena saya dulu ngalami ya, sempet gitu loh. Mana bisa ya saya penghasilan 100 juta, wong dari desa, lulusan SMA saja, nggak ada pengalaman, sempet teman-teman. Tapi tadi yang diajarkan oleh mentor saya adalah berani percaya dulu. Oke ya, kalau saya kasih pertanyaan ke Pak Tako nih. Pak Tako, yakin nggak ada surga? Yakin? Memangnya pernah ke sana? Belum, tapi belum. Ya dari maksudnya kita kan meyakini itulah ya, karena kita punya agama. Dari situ kan ada bukti kuat adanya surga dan neraka. Jadi kita mengimani itu, bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Walaupun belum pernah ke surga ya Pak Tako ya? Walaupun belum pernah ke sana. Dan mungkin yang ngajari Anda dan saya untuk ke surga ya belum pernah ke surga juga ya. Itu yang namanya iman teman-teman. Ini yang namanya kepercayaan. Ya, dan kita harus tahu
dalam kehidupan ini semuanya menggunakan kekuatan keyakinan atau kepercayaan. Contoh simpel aja. Saya pernah ke Cilacap, terus diajak sama Mas Tako untuk dikasih duren. Saya nggak tanya sama Mas Tako durennya ini diracun apa enggak. Saya makan aja, teman-teman. Terus diajak bubur sama Mas Nur. Waduh, ada bubur enak itu. Pokoknya jos. Sampai sekarang Pak Agus nggak mau bubur yang lain kecuali bubur di sana itu. Gitu. Dan saya juga waktu itu nggak tanya sama Pak Nur, iki buburnya diracun atau enggak? Itu enggak. Kita pergi ke satu kota, lapar, terus mampir ke warung makan atau tempat makan bakso. Tanya enggak sama tukang baksonya, ini ada racunnya enggak? Enggak kan? Dihidangkan langsung dimakan gitu aja. Padahal kita enggak kenal loh sama Iya, kita enggak kenal loh, tapi kita lahap aja makan. Nah ini sama teman-teman. Kalau kita belum lihat bukti dan kita berani percaya, itu luar biasa. Apalagi Anda bisa lihat bukti nyata, kayak Pak Hermanto, ke luar negeri setiap tahun. Kayak Pak Agus Triyono, penghasilan gede, bisa renovasi rumah. Itu berarti, kalau tadi saya disodorkan, yang namanya penghasilan sampai 100 juta, Pak Hendra sudah mengalaminya, Bu Evi sudah mengalaminya, saya mendekati, saya belum ya, jadi saya harus ngomong jujur juga, saya mendekati ke sana dan saya tetap bekerja untuk mendapatkan ke sana. Tapi kita bisa tahu kalau kita akan bisa sampai ke penghasilan 100 juta ini. Makanya sampai sekarang saya nggak mau kurangin keyakinan, saya masih sepakat dengan istri saya masih doa hal yang sama untuk bisa dapat penghasilan 100 juta. Karena tadi jawaban Anda semuanya adalah kalau dapat 100 juta enak. Salah satunya bisa umroh setiap tahun sekeluarga. Nggak perlu mikir utang. Nggak perlu bingung kalau orang tua atau anak mau ulang tahun. Mau beliin apa aja bisa. Ya, tapi kita harus tahu tujuannya untuk yang positif ya. Gitu. Kalau pikirannya udah wah besok 100 juta, ini bisa kawin lagi. Wah, ini rotok repot ini. Itu urusan Anda dengan yang Maha Kuasa lah. Nek besok saya bisa 100 juta, nanti saya tak beli mobil yang bagus, tak belayer di mantan-mantan saya atau di mertua saya yang jahat. Wah, ini sudah keliru nih teman-teman. Ya, tapi kita tahu ada caranya. Nah, saya akan sampai di sini dulu. Kalau kita bisa percaya bahwa Anda dan saya bisa sampai ke yang namanya 100 juta, akan lebih enak untuk kita berjalan ke depannya dengan dua cara kerja ini. Saya harus balik lagi ke sini, teman-teman. Karena untuk bisa dapat 100 juta ini, caranya sama. Basicnya adalah kita tetap mulai dari yang pertama. Yaitu jual 5 juta, cari 5 orang. Anggap saja ya. Anggap saja 100 juta itu adalah Jakarta. Anda semuanya dari Surabaya. Anggap aja Anda semuanya dari Surabaya. Kita mau ke Jakarta. Goalnya adalah Jakarta. Surabaya harus melewati Mojokerto. Kok Mojokerto keliru ya? Oh ya benar juga. Mojokerto, maju Solo bablas Semarang, lanjut lagi ke mana nggak tahu. Pokoknya nanti sampai Jakarta. Tapi ada pit stop yang harus dilewati. Tapi tujuan utamanya di mana teman-teman? Jakarta. Oke ya. Nah, kita bawa malam hari ini goalnya Pak Handoko, goalnya Pak Adi, goalnya Erik, goalnya Pak Kundel, goalnya Mas Nur, goalnya Mas Tri, Pak Tako, dan semua yang ada di sini adalah 100 juta per bulan. Dan dimulai dari step pertama yaitu jual 5 juta, cari 5 orang. Pokoknya kita lewati tangganya dulu. Tangganya ini dilewati dulu, step by step-nya. Saya jual 5 juta, cari 5 orang, saya bisa jadi seorang manajer. Saya jadi manajer penghasilan 2 juta. Lalu saya akan bantu 5 orang saya untuk jadi manajer. Kalau saya bisa bantu 5 orang saya jadi manajer, maka saya masuk ke target kedua, yaitu saya menjadi seorang director. Nggak ada jalan lain. Kalau mau jadi director, memang harus bantu 5 orang jadi manajer. Lalu saya maju lagi, pengen penghasilannya bukan hanya 8 juta, tapi saya pengen penghasilan meningkat, saya akan bantu 5 orang manajer saya untuk menjadi seorang director. Jadi 5 orang manajer saya jadi seorang director, penghasilan 8 juta, maka saya penghasilan 50 juta rupiah. Kalau saya mau lebih meningkat lagi,
saya mau bantu 5 orang director saya penghasilannya masing-masing 50 jutaan. Sehingga saya punya penghasilan 100 juta per bulan. Oke, ini cara kerja yang kita bisa dapat duit dari KK Indonesia. Yang pertama adalah dari sini. Menjadi seorang manajer, kalau mau diterusin menjadi seorang director. Anda bisa sampai di penghasilan 100 juta per bulan. Nah, yang kedua, kita mau dapat duit dari KK Indonesia juga bisa dengan cara jualan. Ya, murni jualan. Jadi Anda jual SGF, Anda jual KKHWB, Anda jual kolostrum, Anda jual Omega 3, Anda jual KK Life Force, Anda jualan, keuntungannya adalah 10 sampai 40%. Jadi kita ambil contoh ya. Kalau misalnya tadi di daftar harga ini kan kita ada daftar harga untuk pembelian produk dipotong 10%. Itu sudah jelas, kita punya keuntungan 10%. Tapi kalau kita lihat paket hemat, di mana di paket hemat itu ada potongan harga dari 3 juta jadi 2 juta, gitu. Kayak contohnya aja Vitayang SOP ya teman-teman ya, Vitayang SOP. SOP itu kalau kita hitung-hitung, itu SOP. Jual 2 box itu harganya adalah 760.000. Dipotong 10% jadi berapa? 680 ya? 684. 6, anggap aja 680.000 ya. Jadi kita dapat 680.000. Tapi kita dapatnya itu free 1 box. Kan beli 2 gratis 1 toh? Free 1 box. Dijual lagi 360.000. Artinya teman-teman, kalau kita jualan SOP aja ya misalnya ya, itu kita dapat keuntungan sudah jelas 360.000 ditambah 10% dari ini 76 tambah 76.000. 420. 400? Berapa? 76 berarti 436.000. 436.000. Nah, coba diperhatiin teman-teman. Kita jualan SOP 1 paket ya. 1 paket isinya 3 box itu loh. Kulaknya 680.000, dijual masing-masing box itu 1 box itu 360.000, keuntungannya 436. Jadi kalau kita ngomong teori probabilitas ya, teori kemungkinan, Mas Tri kulak 1 paket SOP, dapat 3 box Mas Tri. Kulaknya 680.000. Dijual ke 3 orang itu 360.000-an, keuntungannya 400.000 rupiah. Ya, mohon maaf ya. Di mana kita bekerja 1 hari bisa dapat untung 400.000 atau dibayar 400.000 rupiah. Ini kalau kita mau fokus salah satunya misalnya jualan produk namanya SOP, itu keuntungannya juga bisa 400.000 rupiah. Ya, nah cara jualnya sekali lagi kita diajari, ada materi-materi promosinya. Kita juga kalau misalnya ada kesulitan bisa tanya, diskusi dan sebagainya. Oke ya. Nah, saya lanjut lagi. Kalau kita jualan kita dapat keuntungan sekian. Kita juga bisa yang ketiga yaitu sponsoring. Nah, kalau sponsoring, kita tahu sponsoring KK kan ada 2. 1, reseller. Jadi kita joinkan 1 orang reseller 100.000, kita dapat bonus sponsor 30.000. Nah, ini yang keren nih. Yang sekarang kita lagi bersama dengan para istri, para ibu-ibu, kita joinkan 1 orang paket bis, langsung dapat bonus 200.000. Kalau dalam 1 bulan ada 2 bis, maka kita dapat bonus 1 juta. Cari uang 1 juta rupiah. Caranya adalah joinkan 2 orang paket bis. Oke ya, joinkan 2 orang paket bis. Saya mau bawa lagi Anda ke kepercayaan. Kita nggak pernah tahu siapa orang yang akan join, kapan joinnya, berapa dia joinnya, terus apa produk yang diambil. Tugas kita adalah berusaha. Namanya pengusaha tugasnya adalah berusaha. Pokoknya saya berusaha aja. Promosi, nawari, follow up, pokoknya berusaha aja.
Nah, kita tahu hasil adalah milik Tuhan. Itu karena sengotot-ngototnya kita, sepinter-pinternya kita nawari, sebagus-bagusnya kita punya kalimat, sekeren-kerennya foto video kita, kalau tidak ditentukan oleh Tuhan untuk join di kita, beli di kita, nggak bisa. Oke ya teman-teman ya. Jadi artinya, yuk kita lakukan bagian kita saja, nawari, follow up, bangun hubungan, lalu kita pakai teknik-teknik yang sudah diajarkan, kalaupun nggak closing, nggak ngambil, nggak apa-apa. Kita cari lagi yang mau. Oke ya. Nah, kita joinkan 2 orang, itu kita dapat bonus 1 juta rupiah. Joinkan 2 orang, bonus 1 juta rupiah. Maka kita harus coba bantu pikiran kita untuk jadi simple. Waduh, cuman joinkan 2 orang. Kalau Anda mau fokus di sana, bagus. Itu karena Anda bukan hanya dapat bonus sponsor, tapi dapat ketambahan orang-orang baru yang bisa jadi tim Anda. Kan tadi jual 5 juta, cari 5 orang, toh. Anda ketemu 1 orang, itu bisa jadi tim Anda. Itu sehingga kita bisa dapatnya itu bukan hanya bonus sponsoringnya saja, tapi juga ketambahan tim-tim berikutnya. Oke, nah ini cara yang ketiga kalau kita mau dapat bonus dari KK Indonesia. Lalu cara yang keempat itu dari gabungan antara jualan dan sponsoring. Kalau Anda jualan, ada sponsoring, Anda bukan hanya dapat prestasi kayak manajer atau director, tapi juga dapat tabungan Rito atau Lito. Ini dua-duanya dipakai untuk ke luar negeri. Nah, saya balik ke sini nih teman-teman. Setiap produk kita itu selalu ada PTM, poin tabungan manajer. Dan di sini nggak tertulis, tapi di paket hemat itu ada poin Rito. Di mana kalau kita kumpulin poin Rito ini, itu bisa dipakai untuk perjalanan ke luar negeri secara gratis. Nah, artinya teman-teman, kita lakukan 2 hal ini aja lah. Jualan, sponsoring, jualan, sponsoring, jualan, sponsoring. Pokoknya seperti bisnis di luaran, jualan produk, cari orang. Itu sama, bisnis KK itu sama. Cuman bedanya kita akan dapat tim dan bonus-bonus itu akan lebih gede kalau kita membantu orang yang sudah direkrut untuk bisa jadi leader atau pemimpin berikutnya. Oke ya, saya rasa untuk malam hari ini tentang cara kerja yaitu jual 5 juta, cari 5 orang, lalu targetnya, mekanismenya cukup. Saya berharap Anda untuk bisa memahirkan, untuk bisa lebih menguasai, untuk bisa lebih paham, kita ketemu di satu grup yang namanya grup workshop. Oke, karena di sana kita ada apa ini? Ada materi-materi untuk kita bisa mendukung ke jualan, cari orang, jualan, cari orang, jualan, cari orang. Ya, jadi bagi yang belum masuk ke grup workshop, saya rasa sudah semuanya ya. Saya sarankan masuk ke grup workshop agar bisa ngikutin gitu, nanti gimana jualannya, kalau ada kendala juga bisa ditanyakan di sana. Kita juga nanti akan ada Zoom khusus untuk grup workshop. Nah, teman-teman, ini materi yang saya mau bagiin kepada Anda semuanya. Kira-kira ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan, silahkan. Boleh ditanyakan kalau ada pertanyaan. Gambarannya udah bisa nangkep ya. Kalau kita ngomong basic pekerjaan ini ya 25 juta cari 5 orang. Lalu arahnya kemana? Itu muncul dari 4 target. Jalanin sampai nanti menuju ke target keempat. Kalau Anda masih kurang paham di mana, kurang menguasai di mana, nanti dalam perjalanan kita bisa mentoring bareng-bareng, terutama di grup workshop final sprint. Oke, Erik ada pertanyaan? Mungkin Suaranya kok nggak jelas, Rik. Mungkin jual 5 juta dan 5 orang. Masih belum jelas, Erik. Saya nggak nangkep, Erik. Speakernya dideketin ya.
lagi setel 2 handphone ya? Satu itu. Kok ngerobot ya? Cek. Anu gema tuh, Rik. Nama apa sih? Nama apa? Yang lain kalau ada pertanyaan boleh sambil nunggu Erik. Coba Rik. Nah, pakai headset. Cek. Coba speak. Coba aja ngomong. Oke. Untuk jual 5 juta dan mencari 5 orangnya itu Pak Dhani, mungkin kan masih ada kendala di 5 orangnya itu, kadang untuk penolakan, menerima terus gimana cara kita mengatasinya gitu loh Pak. Oke. Kadang ada yang seperti itu, ada yang masih bingung, terus untuk langkah ke depan kan mungkin di bulan pertama tuh mungkin lagi gencar-gencarnya gitu Pak, tapi untuk prosesnya itu kan kita juga perlu penguatan di dalamnya gitu loh Pak. Mungkin yang perlu di situ sih. Oh, oke. Ini ngadepin penolakan ya. Ini saya kasih satu tips ya dalam menghadapi penolakan. Tadi saya sudah sampaikan di bisnis ini risikonya cuma 2. Ada yang terima, ada yang nolak. Jadi, ayo masukkan ke pengertian kita dulu. Memang tidak semua orang akan join. Memang tidak semua orang akan mau. Tapi pasti akan ada yang mau. Ya buktinya aja di Wonosobo nggak semua mau. Saya sama Pak Agustriono itu asli Wonosobo. Kita ya sekolah di sana. Ada komunitas gereja juga di sana. Tapi teman-teman gereja, teman-teman sekolah, nggak ada yang mau. Dan karena kita udah dikasih pengertian ada yang mau, ada yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Kita cari yang mau. Oke ya. Jadi pertama Erik dan mungkin teman-teman yang lain pahami dulu kalau nawari nanti pasti ada yang nggak mau. Gitu. Pasti ada yang mau. Ini basic dulu ya pertama. Yang kedua sekarang gimana untuk ngadepin yang nggak mau, kan pinginnya sih gitu agar tetap bisa join nantinya. Nah ini tips juga yang kita juga sering ngadepin bagi yang nggak mau. Pertama Anda tetap harus, kedua Anda harus maju lagi dengan yang lain ya agar nanti ketemu orang yang mau. Kalau yang nggak mau tetap tolong bina hubungan, ya tetap diajak ngobrol gitu, jangan terus langsung diblok. Terus diajak untuk kasih info gitu. Nah ini penting nih teman-teman. Misalnya Pak Adi lagi prospek 1 orang, orangnya nggak mau. Teman dekat ini Pak Adi. Terus dia karena nolak, Pak Adi berusaha untuk pendekatan dan kadang-kadang nawarin. Nah Anda mesti hati-hati ya. Kalau Anda nawari orang tersebut, yang teman Anda mungkin yang sudah Anda kenal, dan dia agak risih, agak nggak enak, Anda harus hentikan. Anda nggak boleh teruskan, Anda hentikan dulu. Karena bisnis ini tidak boleh merusak namanya pertemanan. Ya, tapi yang penting Anda udah tahu, Anda maksudnya itu untuk memberikan dia yang baik gitu loh. Kalaupun dia nggak mau, berhenti dulu. Gitu. Saya sering sekali dengan teman-teman yang ketika ngomong ke saya, waduh Dan kok ngomongnya kok bisnis, terus ngomongnya kok produk, kayak terus kok apa nggak ada topik yang lain toh Dan. Nah dia kan udah roto nggak enak toh. Berhenti dulu teman-teman. Hentikan dulu. Anda ngobrol dengan dia topik yang lain. Diajak ngopi, diajak ngobrol, diajak bicara soal yang lain gitu. Nanti tapi Anda tetap jalan dengan yang lain loh ya gitu. Jadi misalnya kayak tadi Pak Adi, 1 orang ini Pak Budi misalnya, Pak Budi nggak mau, nggak apa-apa. Pak Adi dengan yang lain tetap nawari. Siapa tahu ada yang closing, ada yang beli dan sebagainya. Dengan Pak Budi kalau dia kerasa nggak enak, berhenti dulu ngobrol tentang keke Pak Adi. Pak Adi ngomong yang lain, ngobrol tentang coaching lah, ngobrol tentang burung lah, ngobrol tentang hobinya dan sebagainya. Tapi Pak Adi tetap dengan yang lain jalanin. Nah kita tunjukkan kalau kita tetap mengerjakan usaha ini sampai ketemu hasil. Nanti ketika si teman kita ini yang tadi bilang nggak enak itu, kok lama ya kita nggak ngobrol soal keke gitu. Kadang-kadang saya ditanyai, kamu masih di keke toh Dan, kok udah nggak pernah ngomong keke? Lah kan kamu nggak seneng kalau saya ngobrol tentang keke, saya nggak mau merusak persahabatan gitu. Jadi kita bahas yang lain aja.
kadang-kadang malah mereka nanti jadi kepo gitu loh teman-teman. Nah, itu saatnya kita ngomong tentang bisnis ini lagi ke dia. Kalau dia yang buka omongan. Paham ya, Rik ya? Jadi pertemanan memang kita bilang nggak boleh rusak gara-gara bisnis. Keluarga juga nggak boleh rusak gara-gara bisnis. Keluarga Anda, family Anda ditawari, wajib. Tapi kalau mereka sudah bilang nggak mau dan mereka agak nggak enak atau terganggu, Anda hentikan. Anda percaya aja, satu saat ketika Anda tetap teruskan perjuangan Anda munculkan hasilnya, kadang-kadang mereka nanti yang akan menyerahkan diri untuk Anda prospek. Ya. Nah, ini tips dari saya. Satu, sadari kalau tidak semua orang mau. Yang kedua, tetap jaga hubungan, tetap bangun hubungan dengan mereka. Karena mereka itu nggak join, alasannya banyak. Misalnya, satu, belum ada duitnya. 2 juta, Mas. Gitu. Waduh, belum ada duitnya. Kalau Anda udah cari, gimana agar mereka join, tapi tetap mereka nggak ada duit, ya kan nggak bisa maksa. Jadi mereka nggak join waktu Anda tawari itu, mungkin nggak ada duit. Yang kedua, mungkin masih belum yakin memangnya KK Life Force itu betul-betul produk ilmiah ya, betul-betul produk kesehatan ya. Kok kayaknya si pesulap merah itu bilangnya penipuan, nah, dan sebagainya. Jadi belum percaya nggak apa-apa. Atau yang ketiga, mungkin mereka memang nggak pernah tahu tentang perkembangan teknologi. Jadi mereka itu nolak kita karena alasan-alasan mereka masing-masing. Tapi ingat ya, presentasi, promo, demo, kita nawari, dan hari itu tidak diterima, bukan berarti gagal. Saya ulangi lagi ya, kita tuh nggak pernah tahu kapan orang itu mau join. Tugas kita adalah berusaha. Dan ketika dia ditawari hari itu dan tidak mau, belum tentu gagal. Contoh paling real adalah saya dan Pak Agus Triyono ke Wonosobo, nawari untuk sosialisasi kanker serviks. Yang datang hampir 100 ya Pak Agus ya. Mungkin lebih ya, hampir 100. Yang join itu cuma beberapa. Gitu. Dan kita nggak merasa itu gagal karena udah dikasih pengertian, karena yang penting kita follow up terus. Coba kalau waktu itu begitu 100 orang datang tapi yang join cuma beberapa dan saya bilang wis gagal, wis nggak tak terusin lagi.